Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puja-puji syukur atas kredit Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, 3 diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat hingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh mubarakah ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mana mendobrak dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang saat ini. Beradanya saya di sini, saya akan berpidato dengan berjudul 2 Kemerdekaan. Mengapa 2 kemerdekaan? Karena kita telah usai menyambut tahun baru Islam. Dan yang kedua, kita sedang menyambut kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ketika kita membuka kembali lembaran sejarah Nabi, melihat bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama ilahi. Sehingga Nabi diperintahkan untuk membuat strategi. Karena aksi dan atraksi yang terus mengubah situasi. Zaman pun berubah, terkilas oleh arus-arus globalisasi. Sehingga Nabi SAW di saat menyebarkan agama ilahi, Nabi tidak hanya diam saja, tetapi Nabi hijrah di dalam menyebarkan agama ilahi meskipun diancam mati. Oleh sebab itu, peristiwa di bulan Muharram ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam memiliki kalender agenda sendiri yang biasanya kita sebut dengan tahun Hijriah. Namun, patut kita garis bawahi bahwasanya dari 12 bulan Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan 4 bulan dan diantaranya adalah bulan Muharram. Timbullah suatu pertanyaan. Mengapa bulan Muharram sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah karena di dalam bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa penting. Di antara peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana baginda Nabi SAW hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu sehingga dari dakwah Nabilah hijrah Nabi, dari hijrah Nabilah dakwah Nabi mulai pada kesuksesan. Sehingga pada saat ini agama Islam telah berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lantas, bagaimanakah kita? Hijrah apa yang sudah kita lakukan layaknya orang beriman? Sedangkan Nabi telah bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Tidak sampai hanya di situ. Kita harus memandang hadis-hadis lain. Seperti juga Nabi telah bersabda, orang-orang yang berhijrah adalah orang yang mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah berjuang dengan menyebarkan agama Islam. Begitu pula pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang telah berjuang ke medan perang dan menghasilkan Pancasila. Para founding father merumuskan Pancasila tidak keluar
dari kaidah-kaidah hukum bersumber dari Al-Quran. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menghasilkan manusia-manusia yang adil dan dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia karena telah diikat oleh kekuatan Tuhan, yaitu keyakinan dan akidah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, antar warga negara saling hidup rukun, berdamai, saling menghormati satu sama lain. Itulah yang diharapkan para pendiri bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang bunyinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Bersatu karena kita Indonesia, tidak memandang warna kulit, tidak memandang istiadat, tidak memandang semua pun, karena kita satu Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara Indonesia, kita ketika ada konflik selalu musyawarah untuk mufakat. Itulah contohnya. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang bunyinya Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maka dari itu, marilah kita junjung tinggi nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Afwan jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesalahan datangnya hanya pada diri sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.